Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anit ittiba'il hawa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun al-hadirun rahimakumullah, usikum binafsiya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Dari mimbar ini khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada kita semua untuk senantiasa berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dengan cara melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membimbing kita, yang memberi kita petunjuk dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dalam kesempatan khutbah ini kami hendak membahas tentang persoalan yang sangat penting dalam menentukan kebahagiaan seorang muslim baik di dunia maupun di akhirat. Tema penting ini ialah tentang cara berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atau cara berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana kita kenal bahwa prasangka terbagi menjadi dua macam, yaitu prasangka baik dan prasangka buruk. Prasangka di dalam bahasa Arab disebut dengan zon, sedangkan prasangka baik disebut di dalam bahasa Arab dengan istilah husnudzon, sedangkan prasangka buruk disebut dengan istilah suudzon. Suudzon merupakan penyakit hati yang mana berupa prasangka buruk yang bukanlah merupakan perkara ringan. Karena husnuzon atau prasangka buruk merupakan penyakit yang berbahaya yang dapat membunuh iman kita. Karena orang yang terkena penyakit ini adalah merupakan orang yang jauh daripada ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian banyak daripada prasangka. Sesungguhnya sebagian daripada prasangka itu dapat menyebabkan dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain
dan janganlah di antara kalian sekalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya sendiri yang sudah mati? Tentu kalian pasti merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Al-Hujurat ayat 12. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Prasangka yang banyak mengandung dosa dan dilarang berdasarkan ayat tersebut ialah prasangka buruk atau su'udzon. Prasangka buruk atau su'udzon merupakan sebuah tindakan dan aksi nyata, tetapi ia adalah sebuah penyakit hati yang bisa menggerakkan manusia di dalam berbuat sesuatu yang tercela. Oleh karena itu, meskipun su'udzon merupakan prasangka di dalam hati, ia tetap dilarang oleh agama karena mengandung dosa. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan prasangka buruk sebagai ucapan yang paling dusta. Beliau bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, fa innadh dhanna akdzabul hadis." Yang artinya, jauhilah oleh kalian prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Rawahul Bukhari. Buruk sangka atau prasangka buruk bukanlah ciri orang yang beriman. Orang beriman itu lebih mendahulukan prasangka baik kepada siapapun, terutama oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu an berwasiat kepada umat Islam agar siapapun yang ingin meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, hendaklah dia berprasangka baik kepada manusia, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Berprasangka baik ini bukan hanya diperintahkan kepada sesama manusia sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya kita diperintahkan kepada agama kita untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, akan memperlakukan kita dengan baik dan agar memberikan kita kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan jika kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan kita sebagaimana prasangka baik kita tersebut. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Aku mengikuti prasangka hambaku kepadaku, maka silahkan kalian berprasangka apa saja terhadapku." Jadi, yang dimaksud daripada hadis qudsi ini menunjukkan bahwa ketika kita berprasangka baik kepada sesama manusia atau kepada Allah Subhanahu wa taala khususnya, jika kita berprasangka baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ganjaran yang lebih baik karena kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sebaliknya, jika kita berprasangka buruk baik kepada sesama manusia atau terkhusus kepada Allah Subhanahu wa taala kita berburuk sangka atau bersuuzon, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita juga dengan prasangka buruk kita tersebut. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Misal saja, ada seorang yang salat dengan semaunya sendiri. Kalau dia sedang rajin salat, kalau sedang malas dia tidak salat, atau sebaliknya, ada orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan dosa besar tanpa merasa takut dan berdosa. Baik dia melakukan zina, berjudi, mencuri dan sebagainya. Karena dia berprasangka baik bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Dan ciri seperti ini merupakan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala yang salah. Karena dia berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia senantiasa melakukan hal-hal yang buruk dengan mengatasnamakan prasangka baiknya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah merupakan tokoh terkemuka dari tabi'in mengatakan, sesungguhnya seorang mukmin ketika berbaik sangka kepada Tuhannya, maka dia akan berbuat baik. Sementara orang munafik, dia berprasangka buruk kepada Tuhannya sehingga dia melakukan amal keburukan. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Sebagai kesimpulan, marilah kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia agar
kita diberikan ganjaran kepada Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik juga. Dan juga agar supaya kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita ditimpa musibah dan lain sebagainya. Di antara faedah daripada berprasangka baik atau husnuzon, yang pertama ialah dapat membawa kebahagiaan dan kesenangan di dalam hati. Sebaliknya, dengan juga kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesedihan dan kegundahan hati kita. Yang kedua, dengan husnuzon akan menguatkan kemauan kita dan mendorong kita dalam meraih cita-cita dan menumbuhkan kesungguhan dalam berkarya. Yang terakhir, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sangat menganjurkan untuk bersikap optimis dan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada sesama manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.